Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Meskipun kondisi saat ini mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Nah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, Miss akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Miss Yerni Moli. Anak-anak bisa panggil Miss Yerni. Nah, pelajaran tematik sekarang Miss yang akan membimbing anak-anak ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan meminta kekuatan dalam doa terlebih dahulu. Mari anak-anak semua ambil sikap doa dan nanti Miss yang akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, karena Tuhan Yesus masih mengizinkan kami untuk ada sebagaimana kami boleh ada. Kami saat ini sudah mempersiapkan diri untuk belajar. Tuhan menolong kami, menyertai kami, supaya proses pelajaran kami hari ini berjalan dengan baik. Bapa di sorga, ini doa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, manfaat yang pertama itu sebagai sumber makanan. Kemudian yang kedua, bahan baku industri. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Kemudian yang keempat, itu dapat dijadikan sebagai pewarna alami. Yang kelima, juga bisa dijadikan sebagai obat. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Mari anak-anak kita simak isi dongeng yang dibaca oleh si Dayu. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Dari cerita dongeng ini, kita jadi tahu bahwa si pohon apel sangat tulus membantu anak laki-laki tadi. Nah, kita bisa belajar bahwa kalau kita membantu atau menolong orang lain, kita harus membantu atau menolongnya dengan
tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, anak-anak, siapa teman pohon apel tadi? Nah, temannya adalah anak laki-laki. Kemudian yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain dengan temannya? Ya, jadi pastinya senang dan juga bahagia ya. Nomor 3, apa kebaikan yang diberikan pohon apel anak-anak? Nah, kebaikan yang diberikan pohon apel yaitu memberikan dahannya untuk membuat rumah si anak laki-laki tadi. Nomor 4, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Pohon apel merasa kesepian dan sedih karena anak laki-laki tadi tidak kembali lagi. Nah, nomor 5, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ia menangis karena bahagia bisa bersama-sama lagi dengan anak laki-laki. Nah, anak-anak, dongeng itu adalah atau suatu cerita hayalan. Hayalan di sini sebenarnya pohon apel itu tidak bisa berbicara, tapi dalam cerita dongeng tadi pohon apelnya bisa berbicara. Jadi, dongeng adalah cerita yang dibuat oleh penulisnya berdasarkan hayalannya. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar setelah menyapu halaman. Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Jadi, Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Kotak pertama itu diisi dengan daun kering 35 helai. Nah, di kotak kedua ada 15 helai. Dayu menghitung semua daun kering, yaitu 35 ditambah 15 hasilnya adalah 50. Nah, ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Sekarang, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlahnya akan sama. Jadi dia menukarkan posisi daun kering. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Jadi di sini berlaku sistem pertukaran. Nah, posisinya ditukar, tapi hasilnya sama, yaitu 50. Jadi 35 ditambah 15 itu 50, kemudian 15 tambah 35 hasilnya juga 50. Jadi hasilnya sama ya, meskipun posisinya berbeda, sehingga berlaku 35 ditambah 15 hasilnya akan sama dengan 15 ditambah 35. Sampai di sini materi pembelajaran kita, dan tugasnya ada di halaman 7 nomor 1 sampai nomor 5. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.